Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham batubara idola Dividend Hunter. Dividen payout ratio 100% dan yieldnya bisa di atas 15%. Ini merupakan proyeksi dividen tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham PTBA. Informasi resmi terkait dividen yang dibagi di tahun 2024 akan diperoleh saat RUPS nanti. Tapi mari kita coba proyeksikan berdasarkan data di laporan tahunan dan informasi public expose. Kira-kira berapa besar dividen PTBA di tahun 2024? Apakah PTBA akan bagi dividen besar seperti tahun buku 2022 yang dibagi tahun 2023? Sebelum itu, mari kita simak dulu videonya. Baik, terima kasih Pak Dimas untuk pertanyaannya. Mungkin dari kami harus melihat realisasi bahwa dibandingkan dengan tahun 2022 khususnya kita melihat adanya penurunan harga batu bara yang gradually mulai turun dan itu angkanya kurang lebih sekitar 30%-an. Nah, untuk itu maka kami juga harus melakukan berbagai kiat supaya bisa menjaga laba yang ada. Seperti kami sampaikan bahwa salah satu hal yang kita lakukan adalah kita menaikkan porsi daripada ekspor kita di tahun 2023 ini. Mungkin kalau sebelumnya masih sekitar kisaran adalah 35-38%, di tahun 2023 ini kita sudah di atas 40%. Itu salah satu halnya, dan selain itu juga kami juga berupaya untuk bisa menjaga semaksimal mungkin cost dari operasinya kita. Dan satu hal lagi yang kami harapkan dari pemerintah adalah dukungan realisasi dari kebijakan mitra instansi pengelola atau MIP. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Farida. Kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya, atas keterbatasan waktu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan dari Ibu Shirley yang bertanya, saya pernah mendengar bahwa PTBA sedang melakukan pengembangan jalur kereta api dengan jalur Tanjung Enim Keramasan. Nah, untuk proyek angkutan Tanjung Enim Keramasan tersebut apakah ditujukan hanya untuk memenuhi demand pihak tertentu saja atau seperti apa? Boleh silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Shirley. Ya benar Bu, bahwa kami di sisi Bukit Asam sedang mengembangkan proyek TE Keramasan sebagai upaya untuk mempercepat monetisasi batubara Bukit Asam dengan kapasitas sebesar 20 juta ton per tahun dan diekspektasikan akan bisa running di 2024. Dapat kami sampaikan bahwa dari sisi off-taker-nya itu sendiri nanti memang masih terbuka, jadi kami juga di sisi Bukit Asam masih bisa mensuplai nanti baik ke domestik maupun ekspor dan tidak didedikasikan untuk tujuan tertentu. Demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak. Dan dengan demikian kita akhiri sesi tanya jawab Public Expose PT Bukit Asam Tbk. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pihak perseroan serta partisipan yang telah turut berpartisipasi bertanya. Kami mohon maaf oleh karena keterbatasan waktu. Jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa ditanyakan lebih lanjut. Dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bukit Asam Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Baik, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Farida Tamrin selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko untuk dapat memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Ibu Farida, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak IDX yang sudah menyembatani untuk acara ini. PT Bukit Asam berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja di tahun 2023 ini dan tahun-tahun selanjutnya. Sesuai dengan target dari PTBA yang kita tidak ingin hanya menjadi perusahaan batubara saja, tetapi juga ingin menjadi perusahaan energi. Maka oleh karena itu salah satu halnya kita juga mengembangkan berbagai proyek melalui misalnya PLTU dan upaya hilirisasi lainnya. Selain daripada itu, PTBA terus melakukan pengembangan dari sisi IT atau teknologi yang juga merupakan salah satu target untuk bisa kita lakukan pengembangannya dalam tujuannya untuk efisiensi bagi PTBA. Melalui teknologi nantinya PTBA juga bisa mengembangkan berbagai hal, termasuk juga adalah peningkatan dari alat-alat elektrifikasi yang nantinya di area pertambangan tidak hanya tergantung kepada bahan bakar saja. Selain daripada itu, ESG juga merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus dari PTBA.
Oleh karena itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa berbagai proyek mulai kita lakukan yang sifatnya sosial dan B2B, sehingga nantinya ini akan terus menjadi pengembangan energi terbarukan bagi PTBA. Dan kami juga bisa menekankan bahwa kami memiliki satu anak perusahaan khusus yang akan melakukan pengembangan dari sisi energi atau green energy. Dan terakhir adalah PTBA sangat mendukung rencana pemerintah untuk bisa menjaga ketahanan energi melalui penerbitan Perpres Mitra Instansi Pengelola atau MIP. Kami berharap kebijakan ini akan bisa terrealisasi di awal tahun 2024. Demikian dari kami PTBA. Terima kasih banyak untuk seluruh investor dan calon investor dari PTBA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dan bahas tentang saham PTBA. Yang pertama, kamu bisa lihat bahwa harga grafik saham PTBA cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Tentu saja hal ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk saham-saham batubara karena memiliki kinerja saham yang cukup fluktuatif. Tapi menariknya kamu bisa lihat di sini bahwa kinerja harga saham pada bulan Januari tahun 2024 mirip seperti kinerja pada tahun Januari 2021 dan Januari tahun 2020. Dan menariknya kamu bisa lihat di sini bahwa harga saham pada periode sekitaran pertengahan tahun 2018 sama seperti pada pertengahan tahun 2022. Dan apakah ini berarti kinerja saham batubara ini cukup fluktuatif dan memiliki pola tertentu, di mana pada awal tahun mengalami penurunan dan pada pertengahan tahun mengalami peningkatan? Kita lihat saja realitanya di tahun 2024 akan seperti apa. Tapi jika melihat data historis seperti tampilan berikut ini, maka ada kemungkinan pada bulan Juli tahun 2024 harga saham PTBA mungkin akan mengalami peningkatan. Tapi kita tidak tahu, kita harus menunggu realitanya seperti apa. Kemudian kita bahas dari aspek pembagian dividen. Ini merupakan data dividen untuk tahun pembagian 2018 hingga tahun 2022 atau tahun buku 2017 hingga tahun 2021. Kamu bisa lihat di sini bahwa dalam 5 tahun ini PTBA membagikan dividen payout ratio yang beragam, mulai dari yang terkecil yaitu 35% yang dibagi tahun 2021 hingga 100% yang dibagi di tahun 2022 dan tahun 2023 juga yang memiliki payout ratio 100%. Itu artinya apabila kamu melihat dalam waktu 5-6 tahun terakhir, dividen payout rasio PTBA ini cukup beragam, yaitu 35% hingga 100%. Jadi, kalau kamu baru masuk ke pasar saham, jangan mengira bahwa PTBA ini selalu membagi dividen 100%. Karena jika ditarik dalam jangka panjang, sebenarnya payout rasionya ini cukup beragam dari waktu ke waktu. Nah, kamu bisa lihat di sini bahwa dividen kas yang dibagikan ini memiliki porsi yang beragam juga, mulai dari 835 miliar hingga 7,9 triliun rupiah. Tapi menariknya ada satu hal yang kamu perlu catat di sini, bahwa PTBA ini merupakan salah satu saham yang cukup konsisten membagi dividen setiap tahun. Itu terbukti dari 6 tahun terakhir ini, PTBA selalu membagikan dividen tanpa pernah absen satu kali pun. Selain itu, untuk payout rasionya juga bisa dikatakan cukup memuaskan meskipun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan karena hanya memiliki payout rasio 35%. Tapi hal itu sebenarnya bisa kita maklumi karena untuk pembagian dividen tahun 2021 merupakan berasal dari tahun buku 2022. Sehingga yang kamu tahu bahwa tahun 2022 terjadi pandemi sehingga menyebabkan resesi ekonomi. Dan hal itu cukup wajar jika dibandingkan dengan dividen payout ratio yang cukup rendah. Karena tentunya perusahaan mengalami penurunan kinerja yang berdampak kepada pembagian dividen yang semakin rendah juga. Oke, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan. Nah, karena laporan keuangan Q4 tahun 2023-nya belum terbit, maka saya menggunakan laba tahun 2023 dengan mensetahunkan berdasarkan data Q3 tahun 2023-nya. Nah, dengan data ini kamu bisa lihat bahwa laba PTBA diproyeksikan akan mengalami penurunan dari yang awalnya 12,5 triliun hanya tersisa 5 triliun di tahun 2023. Ingat, ini masih proyeksi. Sehingga dengan data ini diproyeksikan labanya turun sekitar 59,9% atau sekitar 60%. Ini merupakan hal yang cukup mengecewakan karena PTBA mencatat penurunan laba di atas 50%.
Nah, apabila kita menggunakan lembar saham beredar, akan terdapat dua skema, yaitu untuk skema payout ratio 35% yang merupakan payout ratio terendah dalam 6 tahun terakhir, dan payout ratio 100% yang merupakan payout tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Jika kita menggunakan skema pertama, payout rasionya 35%. Itu artinya dengan laba pencapaian 5 triliun rupiah di tahun 2023, mungkin saja dividen yang dibagi adalah 1,7 triliun rupiah. Dan jika dibagikan dengan jumlah lembar saham beredar, maka dividen per share-nya adalah 153,09 rupiah. Apabila kita membagi dengan harga saham 2.580, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 5,93%. Nah, untuk skema kedua, bagaimana jika payout rasionya 100%? Berarti, laba 5 triliun itu semuanya dibagikan kepada pemegang saham. Dan jika dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, maka dividen per share-nya akan diperoleh angka 437,39. Itu artinya dengan harga saham 2.580, dividen yield PTBA adalah 16,95%. Dari sini kamu bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan dividen yang dibagi di tahun 2024 berkisar di antara 5,93% hingga 16,95%. Apabila kita melihat 2 tahun terakhir, payout rasio PTBA adalah 100%, sehingga ada kemungkinan dividen payout rasionya juga 100% di tahun 2024 ini. Dengan kata lain, ada kemungkinan juga dividen yieldnya 16,95% apabila menggunakan harga saham 2.580. Tapi apabila kita melihat sisi konservatifnya, PTBA pernah membagi payout rasio sebanyak 35% saja, sehingga ada kemungkinan juga dividen yieldnya hanya 5,93% di tahun 2024 ini. Oke, sebagai informasi bagi yang baru masuk saham, mungkin akan melihat PTBA sebagai saham yang selalu bagi dividen jumbo, di mana di tahun 2023 lalu, dividen payout rasionya adalah 100%. Tapi apabila kamu lihat lebih jauh, ternyata payout rasio PTBA tidak selalu jumbo. Karena pernah hanya bagi payout rasio 35%, 75%, dan 90%. Jadi, selalu pertimbangkan beberapa kondisi sebelum beli saham. Jangan hanya lihat 1 tahun ke belakang, tapi lihat juga dalam jangka panjangnya. Seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa ada kemungkinan payout rasionya hanya 35%, tapi bisa juga 100%. Itu artinya dividen yieldnya berpotensi dari angka 5,93% sampai 16,95%. Ini tergantung juga apabila misalkan PTBA membagi dividen payout ratio di atas 100% atau di bawah 35%, tentu saja dividen yieldnya juga akan berubah. Karena itu, kita tunggu saja RUPS PTBA untuk mengetahui informasi resminya seperti apa. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.